Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, as'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan video kali ini kita akan mencoba membahas salah satu topik penting, yaitu terkait dengan masalah al-qawaid al-fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih, yang mana Al-Fakir pada kesempatan ini akan mengambil daripada kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah fi Kanzir Raghibin lil Mahalli karya Syekh Dr. Labib Najib Abdillah hafizahullahu taala, yang mana kitab ini adalah salah satu disertasi beliau ya, atau tesis beliau, saya agak lupa, yang mana kitab ini akan mencoba membedah kaidah-kaidah fikih yang digunakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya Kanzur Raghibin, ya, Syarah Minhaj At-Talibin. Di dalam halaman 16 beliau mengemukakan terkait dengan ta'riful qawaidi al-fiqhiyah atau definisi kaidah-kaidah fikih. Yang memiliki kitabnya silakan bisa dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Awalan, yang pertama, ta'rifu al-qawaidi al-fiqhiyah, definisi kaidah-kaidah fikih. Lafdzul qawaid al-fiqhiyah murakkabun wasfiyun min kalimatain. Lafaz kaidah fikih itu adalah lafaz murakkab wasfi atau laqab tarkib, lafaz tarkib yang bersifat sifat mausuf, ya, min kalimatain yang terdiri daripada dua kata. Walidha, oleh karenanya, yatawaqqafu ma'rifatul muradi bihi ala ma'rifati kalimat qawaid wa kalimat fikih. Oleh karenanya, pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan kaidah fikih itu bergantung kepada pengetahuan terhadap apa itu qawaid, apa itu fikih. Jadi sebagaimana lafaz usul fikih, kalau usul fikih itu kan murakkab idhofi, terdiri daripada mudhof dan mudhof ilaih. Ketika kita ingin memahami apa itu usul fikih, maka kita harus memahami kata yang membentuk kata usul fikih, yaitu usul dan fikih. Nah, maka dalam pembahasan al-qawaid al-fiqhiyah pun sama. Karena dia adalah murakkab wasfi, yaitu yang terdiri daripada sifat dan mausuf atau mausuf dan sifat. Ketika kita ingin memahami apa itu al-qawaid al-fiqhiyah, kita pun harus memahami kata yang membentuk daripada al-qawaid al-fiqhiyah, yaitu kata al-qawaid dan kata fiqhiyah. Karena dengan memahami juz bagian daripada kalimat al-qawaid al-fiqhiyah, kita akan bisa memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan al-qawaid al-fiqhiyah. Ta'rifu al-qawaidi lughatan wa istilahan. Definisi kaidah atau definisi qawaid lughatan secara bahasa, wa istilahan dan secara istilah. Al-qaidatu lughatan, kaidah secara bahasa, al-asas adalah pondasi. Wa tujma'u ala qawaid, dan ia dijamakan dengan qawaid. Jadi qaidatun jamaknya qawaid. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu, ya, mengangkat pondasi daripada Ka'bah, ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, dan ingatlah ketika Ibrahim itu mengangkat al-qawaid, asas pondasi, minal bait, yaitu dari Ka'bah, wa Ismail, bersama Nabi Ismail. Artinya maksudnya adalah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah dari mulai pondasi sampai selesai. Wa qala, dan Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 26, qad makara alladhina min qablihim fa atallahu bunyanahum minal qawaid. Sungguh makar orang-orang sebelum mereka, sungguh Allah telah membuat makar terhadap orang-orang yang sebelum mereka, lalu Allah hancurkan bangunan-bangunan mereka minal qawaid, daripada dasar-dasarnya.
Maksudnya qad makara alladzina min qablihim. Sungguh orang-orang sebelum mereka itu telah membuat makar. Fa'ata Allahu bunyanahum minal qawaid. Maka lalu Allah menghancurkan bunyanahum, bangunan-bangunan mereka, rumah-rumah mereka, minal qawaid, dari pondasinya atau dari asasnya. Jadi di sini makna qaidah ay al-asas, pondasi atau dasar. Watutlaku, dan juga qaidah disebut watutlaku, dan disebutkan lafzul qaidati, lafaz kaidah, alal hissiyah, atas makna yang bersifat hissiyah, indrawi, terindra. Minha, daripada qaidah, daripada lafaz qaidah. Kama fil ayatain, sebagaimana dalam dua ayat di atas itu memaknai lafaz qaidah dengan makna secara hissiyah, terindra, yaitu sesuatu yang bersifat pondasi dari Ka'bah, pondasi daripada rumah, itu sesuatu yang bersifat indrawi. Wal ma'nawiyah, dan juga lafaz qaidah bisa disebut untuk bermakna yang bersifat ma'nawiyah atau abstrak. Kama fi qaulil ulama, sebagaimana dalam perkataan ulama, qawaidul ilmi kadza, ya. Qawaid ilmu itu seperti ini, ay ususuhu, yaitu dasar-dasar dari ilmu ini adalah begini, dasar-dasarnya seperti ini. Jadi lafaz qaidah secara bahasa bisa bermakna asas, pondasi, dan pondasi ini bisa bermakna hissiyah, ya, bisa bermakna indrawi, bisa bermakna ma'nawiyah, yaitu abstrak. Waktu lifa fi ta'rifil qaidati istilahan, dan diperselisihkan definisi kaidah itu istilahan secara istilah. Fakila, dikatakan hiya al-amru al-kulli al-muntabiq ala jami'i juz'iyatihi. Dikatakan yang namanya kaidah itu secara istilah adalah perkara yang bersifat menyeluruh, yang sesuai dengan semua bagian-bagian di bawahnya. Jadi al-amru al-kulli, perkara yang menyeluruh, al-muntabiq, yang sesuai, ala jami'i juz'iyatihi, atas semua bagian-bagiannya. Nah, hadza ta'rif, dan definisi ini binaan, ya, dibangun ala andal qaidata, dibangun berdasarkan bahwa kaidah al-fiqhiyata, bahwa kaidah fikih, kuliyatun, itu bersifat kuliyah, menyeluruh. Wa huwa makhtarahu al-Jalalu al-Mahali rahimahullah wa ghairuhu, dan inilah yang dipilih oleh Imam Jalaluddin al-Mahali rahimahullah dan ulama lainnya, yaitu bahwasanya yang namanya kaidah fikih itu bersifat kuliyah, menyeluruh. Wa arrafaha ghairuhu, dan selain daripada Imam Mahali mendefinisikan kaidah fikih itu bi annaha, bahwa kaidah fikih itu hukmun aghlabiyun yantabiqu ala aktsari juz'iyatihi, hukum yang bersifat aglabi, keumuman, yantabiqu, yang selaras atau sesuai, ala aktsari juz'iyatihi, atas kebanyakan bagian-bagiannya, ya, li ta'arrufi ahkamiha minha, untuk mengetahui hukum-hukum bagian-bagian tersebut, minha, dari kaidah. Jadi memang khilaf ini berasal daripada apakah hukum apakah kaidah fikih itu mencakup semua hukum di bawahnya atau tidak. Kalau yang mengatakan ini kaidah kuliah, karena memandang bahwasanya satu kaidah ini bisa mencakup semua bagian-bagian di bawahnya. Adapun ulama yang mengatakan bahwa kaidah fikih itu bersifat aghlabiyah, ya, karena di bawah kaidah ini ada pengecualian yang tidak termasuk dalam kaidah ini. Ya, nanti di sini diterangkan oleh Dr. Labib bahwasanya ya tidak ada perbedaan sebenarnya antara keduanya. Wa yadhharu, dan nampaklah, annahu, bahwasanya la yatarattabu, tidaklah berimplikasi ala hadzal khilafi, atas perbedaan ini, faidatun, faidah apapun. Kenapa ya? Faman nadhara ila ma yustasna minal qaidati hakama bikaunihi aghlabiyatan. Karena barang siapa yang melihat kepada apa yang dikecualikan dari kaidah, maka dia menghukumi bahwa kaidah ini bersifat aghlabiyah, secara keumuman, karena ada yang dikecualikan. Wa man nadhara, dan barang siapa yang melihat ila ma tajma'uhu al-qaidatu, apa yang dikumpulkan oleh kaidah, min furu'i wa masail, dari cabang-cabang dan masalah-masalah, tata'arrafu ahkamaha minha, yang bisa mengetahui hukum-hukum juz'iyah itu daripada kaidah, ra'a annaha kulliyah, maka dia memandang bahwa kaidah kuliah itu bersifat menyeluruh. Jadi ini perbedaan dari sudut pandang saja. Kalau mendefinisikannya kuliah, karena memang secara umum satu kaidah itu mencakup banyak sekali masail, furu-furu, dan hampir-hampir pengecualiannya cuma 1-2 yang seyogianya tidak dianggap lah. Nah, adapun yang memandang bahwa kaidah fikih itu bersifat aghlabi, keumuman, karena melihat bahwa kaidah kuliah ini tidak mencakup semua, tapi ada beberapa masail yang dikecualikan.
Nah, sebenarnya sama aja lah, nggak ada perbedaan. Wala yukhrijuha 'anil kulliyati kaunuhu stusniya minha ba'dul furu'. Dan tidak mengecualikan dari kaidah tersebut dari sifat menyeluruhannya karena adanya yang dikecualikan daripada kaidah tersebut dengan sebagian cabangnya. Maksudnya adalah ketika ada pengecualian daripada kaidah kuliah ini, itu tidak otomatis mengeluarkan satu kaidah ini dari sifatnya kuliah menyeluruh. Enggak. Karena yang dikecualikan pun hanya 1, 2, 3, tidak bersifat banyak. Sehingga kata para ulama hal ini tidak mengecualikan, ya, tidak mengeluarkan kaidah ini dari sifatnya yang bersifat kuliah. Qala Asy-Syatibi rahimahullah, Imam Syatibi rahimahullah mengatakan, al-amru al-kulli, perkara yang menyeluruh, idza tsabata, kalau terbukti atau sudah ditetapkan, kuliyan, itu sesuatu yang bersifat kuliyah, ya, menyeluruh. Fatakhallafa, lalu menyelisihi ba'du al-juz'iyat, sebagian cabang-cabangnya, an muqtadal kulli, dari apa yang dituntut dari dalil yang menyeluruh itu, daripada tuntutan yang menyeluruh tersebut, la yukhrijuhu an kaunihi kulliyan, maka hal itu tidak mengeluarkan perkara tersebut dari statusnya sebagai kuli, menyeluruh. Wa aidon, begitu juga, fa innal ghalib al-aktsari, sesuatu yang bersifat umum dan kebanyakan, mu'tabarun fi syariah, itu diakui dalam syariat, i'tibara al-'ami al-qat'i, dengan anggapan yang bersifat umum qat'i, ya. Karena dalil lafadz am itu ada yang qat'i, ada yang dhanni. Nah, jumhur mengatakan kalau lafadz am itu hukum asalnya adalah qat'i, ya. Nah, hukum ghalib dan aktsari, keumuman dan kebanyakan ini dalam syariat dianggap dengan anggapan seperti lafadz umum yang bersifat qat'i. Li'anna al-mutakhallifati al-juz'iyah, karena hal-hal yang berbeda atau menyelisihi dari hal yang bersifat juz'i itu, la yantazimu minha kulliyun yu'aridu hadzal kulli asabit, itu tidaklah terstruktur, tidak tergabung dari bagian-bagian yang berbeda ini dengan kuli, yang sehingga menyelisihi perkara kuli yang sudah ditetapkan. Jadi intinya ketika suatu lafadz udah kuli, satu kaidah itu sifatnya kuliah. Ketika ada bagian-bagian cabangnya yang menyelisih daripada lafadz kuli ini, seolah-olah cabang ini sebetulnya tidaklah termasuk dalam lafadz kuli ini, sehingga sehingga hukum cabang ini tidak masuk ke dalam hukum kuli, seolah-olah nggak ada. Maka ya kuli ini tetap bersifat kuli, menyeluruh. Itu maksudnya, ya. Ta'riful fikih lughatan istilahan, definisi fikih secara bahasa dan istilah. Al-fiqhu lughatan, fikih secara bahasa, al-fahmu adalah faham. Wastilahan, dan secara istilah, al-ilmu bil ahkami asyar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Fikih secara istilah, pengetahuan tentang sejumlah hukum syara yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci, ya, itulah fikih. Contoh, kita mengetahui bahwasanya hukum sholat itu adalah wajib, ya, dari dalil tafsili rinci. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Jadi dalil tafsili atau dalil rinci adalah satu dalil yang berlaku untuk satu kasus. Nah, ini kebalikan dengan dalil global. Kalau dalil global itu satu dalil bisa berlaku untuk banyak hal. Nah, jadi yang namanya fikih, pengetahuan tentang sejumlah hukum syara yang bersifat praktis, maka dikecualikan daripadanya akidah. Kalau akidah bukan termasuk fikih. Yang mana pengetahuan akan sejumlah hukum syara ini digali dari dalil tafsili, maka dikecualikan daripadanya pengetahuan orang awam. Karena orang awam mengetahui hukum-hukum syara itu bukan berasal dari dalil tafsili, tapi berasal dari kiaikah, ustadkah, dan seterusnya. Nah, ta'riful qawaidil fiqhiyati bi'tibarihi laqaban lil ilmi. Definisi kaidah fikih dilihat dari sisi dia sebagai nama atas suatu ilmu. Huwal ilmu bil qadaya al-kulliyah al-fiqhiyah allati yuta'arrafu minha ahkamu juz'iyyati mawdu'iha min abwabin muta'addidatin. Jadi kaidah fikih definisinya sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan adalah ilmu tentang masalah-masalah yang bersifat kuliah dari fikih, yang dengannya bisa diketahui hukum-hukum cabang dari satu topik kaidah dari berbagai macam bab yang beragam. Atau bahasa mudahnya, memang yang namanya kaidah fikih itu adalah sesuatu yang bersifat menyeluruh yang sesuai dengan semua cabang-cabang di bawahnya. Itu namanya kaidah fikih. Jadi satu kaidah fikih itu bisa mencakup
hal yang banyak di bawahnya yang sesuai dengan kaidah ini. Jadi mencakup banyak masalah di bawahnya dari satu kaidah. Itu namanya al-qawaid al-fiqhiyah. Dan Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah dalam Saksiyah Juz 3 mengatakan bahwa yang namanya kaidah kuliah itu bukan dalil, itu adalah hukum syara. Nah, itu hukum syara. Jadi dikatakan di sini fa innahu labudda minal tahadduthi 'anil istidlali bil qawaid al-kulliyah li bayani annaha laysat adillatan syar'iyyatan. Jadi yang namanya kaidah kuliah itu bukan dalil syara. Wa innama hiya ahkamun syar'iyyatun ustun bitats minal adillah. Melainkan kaidah fikih itu adalah hukum syara yang digali dari dalil. Ya. Jadi hukum syara jadi kaidah fikih itu adalah hukum syara yang digali daripada dalil, bukan dalil itu sendiri. Jadi nggak bisa satu kaidah itu dianggap kaidah kecuali harus ada dalilnya. Harus ada dalil yang melatar belakanginya. Ya. Dan kaidah kuliah ini bisa digunakan dalam beristidlal karena dia hukumnya sama seperti ilat di dalam qiyas ya. Jadi karena dia ilat, maka dia berlaku kepada masalah-masalah yang memiliki ilat yang sama. Ya, cuman syaratnya kaidah fikih ini harus dilandasi oleh dalil dan digali dengan istinbat yang benar. Kalau kaidahnya tidak digali dari dalil, maka tidak sah dianggap sebagai kaidah fikih. Atau digali dari dalil tapi tidak digali dengan penggalian yang benar, maka tidak sah sebagai dalil sebagai kaidah fikih. Jadi poin pentingnya kaidah fikih itu adalah definisinya sesuatu ya kaidah yang mencakup di bawahnya berbagai macam masalah furu' yang sama ya, yang sama dengan kaidah tersebut. Contoh kaidah al-wasilatu ilal haram. Wasilah yang menghantarkan kepada keharaman maka haram. Ya, maka satu kaidah ini akan mencakup banyak masalah di bawahnya. Ya, itu makna kaidah fikih. Jadi satu kaidah itu mencakup banyak cabang-cabang, bagian-bagian di bawahnya yang sama atau sesuai dengan kaidah tersebut. Dan kedua, kaidah fikih itu sesuatu yang bersifat hukum syara ya, bukan dalil. Jadi kalau kita berujuk kepada kaidah itu sebenarnya bukan merujuk kepada dalil, itu merujuk kepada hukum syara yang kebetulan hukum syara ini bersifat kuli yang bisa mencakup kepada cabang-cabang di bawahnya yang beragam dengan syarat memang sama dengan kaidah ini. Ya. Nah, oleh karenanya kaidah ini tidak bersifat mutlak. Ya, maka kita harus melihat apakah kaidah ini dibangun daripada dalil atau tidak, apakah kaidah ini digali dari penggalian yang benar atau tidak. Kalau tidak, maka tidak bisa dianggap sebagai satu kaidah yang benar dan tidak bisa kemudian kita gunakan di dalam bab-bab fikih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.